Bab 31. Pagi harinya Rafa terbangun terlebih dahulu. Ia melihat ke sampingnya masih mendapati Siska yang tertidur pulas. Ia tak tega untuk membangunkannya, karena ini juga karena ulahnya sendiri. Rafa menaikkan selimut agar Siska tidak kedinginan. Ia langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelahnya ia langsung kembali ke kamar. Siska yang mendengar adanya pergerakan di kamar langsung membuka matanya. Erangnya meregangkan tubuhnya. Namun ia kaget bahwa dirinya masih tidak mengenakan pakaian. Ia juga merasakan nyeri di bagian sensitifnya. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ia berusaha turun untuk pergi ke kamar mandi. Namun rasa nyeri yang ia rasakan sangat mengganggunya. Au, rintihnya. Rafa yang mendengar rintihan Siska langsung menoleh dan sudah mendapati Siska yang duduk di atas ranjang dengan selimut yang menutupi tubuhnya. "Kau tidak apa?" tanya Rafa khawatir. "Sakit. Aduh Siska, maafkan aku terlalu kasar," ucap Rafa merasa bersalah. Angguk Siska. "Sekarang kau mau kemana?" tanya Rafa. "Kamar mandi," jawab Siska. "Baiklah, mari." Rafa langsung meraih selimut yang menutupi tubuh Siska, hendak menyingkirkannya dan menggendong Siska ke kamar mandi. Namun langsung ditahan oleh Siska. "Mau diapain selimutnya?" tanya Siska menahan tangan Rafa. "Hei, kalau mau ke kamar mandi ngapain pakai selimut?" "Rafa, aku malu." "Ngapain malu? Orang aku juga udah lihat semuanya kok," ujar Rafa tetap melepas selimut Siska. Ia langsung menggendong Siska masuk ke dalam kamar mandi. Siska yang malu, ia menenggelamkan kepalanya di dada bidang Rafa. Rafa yang melihat tingkah malu Siska langsung tersenyum. Rafa menaruh Siska ke dalam bathtub. "Mandilah, nanti kalau sudah selesai panggil aku," pesan Rafa. Siska langsung mengangguk mengerti. Rafa langsung keluar dari kamar mandi menuju dapur, membuat sarapan untuknya dan Siska. Beberapa saat, Rafa sudah menyelesaikan masakannya. Juga Siska yang sudah selesai dengan mandinya. Ia tidak memanggil Rafa untuk membantunya. Siska berusaha berjalan dengan sendirinya menyusul Rafa yang berada di dapur. "Kamu masak?" tanya Siska yang datang dengan jalan yang tidak normal. "Iya," jawab Rafa mengamati Siska. "Kenapa jalanmu seperti itu?" tanya Rafa. "Karenamu." "Maaf, masih sakit?" tanya Rafa. "Iya." Tanpa aba-aba Rafa langsung menggendong Siska masuk kembali ke dalam kamar. Ia merebahkan Siska dengan pelan. Ia meraih kaki Siska dan membukanya. Siska yang kaget langsung menahan Rafa. "Mau apa? Jangan macam-macam, masih sakit," peringat Siska yang pikirannya sedang bertraveling. "Apa? Aku hanya ingin memberikan salep ini," ucap Rafa membuka celana dalam Siska. Ia langsung mengoleskan salep khusus di bagian sensitif Siska. "Sudah, jangan jalan dulu," ucap Rafa setelah mengoleskan salepnya. "Di rumah saja, nanti titip absen sama Akila," lanjut Rafa. "Tapi aku tidak apa-apa." "Tidak apa-apa bagaimana? Jalan saja gitu tadi. Nanti kalau di kampus mau gimana coba?" ucap Rafa. "Baiklah. Sebentar, aku ambilkan sarapan," ucap Rafa langsung keluar kamar mengambilkan makanan untuk Siska. "Ini, makan," ucap Rafa memberikan satu piring nasi beserta lauk. "Aku suapi?" tanya Rafa. "Tidak perlu, aku bisa sendiri. Lagian tangan dan mulutku tidak apa-apa," jawab Siska langsung mengambil piringnya dan menyendokkan nasi ke dalam mulutnya. "Ya sudah, nanti piringnya taruh saja di bawah. Nanti aku yang bawa ke dapur. Aku berangkat dulu," pesan Rafa. Baiklah. Ingat, jangan jalan dulu," ucapnya sebelum pergi. "Iya, aku mengingatnya." Rafa langsung pergi meninggalkan Siska di apartemen sendirian. Ia tidak merasa khawatir karena sistem keamanan di apartemen mereka sudah sangat aman. Di kampus Rafa langsung pergi ke kelas Siska terlebih dahulu. Ia langsung memanggil Akila. "Iya, kenapa Raf?" tanya Akila. "Nitip absen Siska." "Lah, Siska kenapa?" tanya Akila. "Ada di apartemen, istirahat," jawab Rafa. "Oh, oke." Rafa lalu melirik orang yang duduk di belakang Akila dengan sinis dan senyum devilnya. Rafa sudah merencanakan sesuatu padanya. "Gue balik," pamit Rafa pada Akila. Ia langsung pergi meninggalkan kelas Siska. Saat keluar ia berpapasan dengan Roni. "Woi Raf," panggil Roni. Rafa langsung menoleh. "Apa?" tanya Rafa datar. "Ngapain lu ke kelas sebelah?" tanya Roni. "Nganterin bini lu," lanjutnya. "Nitip absen," jawab Rafa. "Lah, Siska kenapa? Sakit?" "Ada," jawab Rafa.
terlintas sesuatu di benak Roni. "Lu apain Siska semalam? Kagak bisa jalan ya?" tanya Roni dengan nada menggoda Rafa. "Ngomong lagi gue patahin rahang lu," ancam Rafa. "Wah, maaf, berarti iya," ucap Roni meminta maaf, namun langsung mengambil kesimpulan. Dem Rafa. Rafa lalu berjalan mendahului Roni yang pikirannya sedang terbang membayangkan sesuatu. Raf, tungguin," seru Roni menyusul Rafa dengan sedikit berlari. Roni mengikuti Rafa, namun Rafa bukan masuk ke dalam kelasnya, melainkan masuk ke dalam ruang dekan. "Raf, lu ngapain kesini?" tanya Roni berbisik di telinga Rafa. "Diam," jawab Rafa. "Rafa, kamu ada apa?" tanya Dekan. "Ini," ucap Rafa memberikan handphonenya. Dekan mengambil dan melihat apa yang ditunjukkan oleh Rafa. "Jadi dia yang melakukannya?" tanya Dekan. Dan saya mau Anda urus dia sekarang juga," ucap Rafa. "Baik, lebih cepat lebih baik," ucap Dekan langsung menyuruh seseorang untuk memanggilkan orang yang dimaksud di dalam video. "Raf, siapa sih?" tanya Roni kepo. "Lihat sendiri," jawab Rafa cuek. Tak lama datang seorang yang diperintahkan oleh Dekan. Ia datang bersama satu mahasiswi di belakangnya. "Pak, ini dia," ucap orang tersebut. "Baik, terima kasih. Kamu masuk," suruh Dekan dengan nada dinginnya. "Duduk," lanjutnya. "Oh, ini orangnya," batin Roni menatap Wati datar. "Lu tahu apa tugas lu?" ucap Rafa pada Roni dengan memberikan sebuah kamera. "Oke, gue tahu," ucap Roni mengambil kamera dari tangan Rafa. Bab 32. Wati yang melihat ada Rafa mulai takut dibuatnya, namun ia berusaha menetralkan dirinya. "Ada apa Bapak memanggil saya?" tanya Wati duduk di hadapan Dekan. "Apa benar kamu yang menyebarkan gosip tidak sedap tentang Siska, hingga nama baiknya tercoreng, bahkan nama baik kampus?" tanya Dekan dengan wajah serius. Wati yang mendapat pertanyaan begitu langsung gemetar ketakutan, namun ia berusaha untuk menutupinya. Namun sayang mata elang Rafa dapat menyadarinya. "Tidak Pak, saya tidak melakukan itu. Untuk apa saya melakukan hal seperti itu? Itu bukan saya yang melakukannya," ucap Wati menutupi kebenaran. "Ngapain sih lu pakai bohong segala? Bukti aja udah di depan mata lu," ucap Roni yang memegang kamera sedari tadi. "Bukti? Bukti apa? Saya tidak melakukannya," tanya Wati yang takut, namun tetap saja masih berusaha mengelak. "Lihat ini," ucap Dekan memberikan handphone Rafa dan memutarkan videonya. Di video tersebut tertera Wati yang sedang berusaha mempengaruhi para mahasiswa untuk mempercayai perkataannya. "Masih bisa mengelak, hah?" tanya Rafa dengan nada tinggi. "Aku tidak percaya ini, pasti ini editan," elak Wati. Rafa menggebrak meja dengan keras. "Bukti di depan mata masih mau ngelak lu?" bentak Rafa mengeluarkan pisau lipat berlogo BDG. Wati yang melihat langsung kaget dan berkeringat dingin. Dekan yang tadi duduk kini berdiri menyingkir ke belakang Roni. Roni sendiri sama dengan Wati yang kaget. "Lu mau ngomong atau ini pisau masuk ke lambung lu?" ancap Rafa memainkan pisaunya dengan lihainya. Roni yang merekam juga menatap ngeri Rafa. Iya, gue yang bikin gosip itu," ucap Wati mengakui, karena ia takut dengan tatapan mata Rafa, juga pisau yang dimainkan oleh Rafa. "Kenapa?" tanya Rafa memajukan pisaunya. Ia sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti Wati. Ia melakukan ini hanya untuk mengwacam Wati dan agar Wati mengakui yang sebenarnya. "Gue ngelakuin itu semua karena gue iri sama Siska. Dia bisa dapat apa yang dia mau, bisa masuk kampus dengan beasiswa penuh, sedangkan gue harus kerja keras. Gue udah usaha nyingkirin dia dari pesantren, tapi dia beruntung lagi karena bisa punya suami kayak lu. Gue iri," ucap Wati mengakui semuanya. Rafa mengkode Roni agar mematikan rekamannya. Roni yang mengerti langsung mematikannya. "Lu tahu apa salah lu?" tanya Rafa mendekatkan pisaunya di pipi mulus Wati. "Tahu," jawab Wati takut. "Bagus kalau gitu, dan jangan pernah iri sama orang lain. Mereka dapetin itu semua juga dari usaha mereka, dan untuk lu, usaha lu belum cukup," ucap Rafa menekan semua kata-katanya. Ia langsung memasukkan kembali pisau lipatnya ke dalam saku. "Sekarang lu pergi dan nantikan apa yang terjadi. Jangan pernah lu ganggu Siska lagi," ucap Rafa. Wati langsung pergi meninggalkan ruang Dekan dengan perasaan campur aduk.
Ia takut bahwa pengakuannya diketahui oleh semua orang. Mana? Rafa meminta kameranya kembali. Nih, jawab Roni memberikan kameranya. Permisi. Pamit Rafa langsung keluar dari ruang dekan disusul Roni dari belakang. Raf, gue mau tanya sama lu, ucap Roni. Kantin, ucap Rafa. Sampai di kantin, Rafa langsung mengedit video pengakuan Wati tadi dan mempublishnya di forum kampus agar semua mahasiswa mengetahuinya. Tanya apa lu? Tanya Rafa menutup laptopnya. Sebelum bertanya, Roni melihat kanan kiri, memastikan kantin sedang sepi. Lu BDG? Tanya Roni. King BDG, jawab Rafa. Hah? Sumpah lo, kagak ngibul kan lu? Tanya Roni yang belum percaya. Rafa langsung mengeluarkan kembali pisau lipatnya dan menunjukkannya pada Roni. Ini asli? Tanya Roni. Yang lu lihat? Wah, gila sih ini. Sahabat gue King Mafia terkenal, tapi gue nggak nyadar, ucap Roni takjub. Kalau lu mau jauhin gue silakan, ucap Rafa memasukkan kembali pisaunya. Kagak lah, gue masih mau temenan sama lu kali. Lagian lu sebenarnya baik banget, ucap Roni. Baik, halu lu. Lu sebarin tadi videonya? Tanya Roni. Iyalah, apalagi. Bagus deh, biar tahu rasa itu si Wati. Iri mulu kerjaannya, ucap Roni. Pasti habis ini malu banget tuh orang. Lanjutnya. Gue balik duluan. Lah, cepet amat. Oh, gue tahu. Bini lu di rumah kagak bisa jalan. Lanjut Roni mengejek. Tutup mulut lu atau, ucap Rafa tersenyum devil. Oke. Rafa langsung meninggalkan kantin dan kembali ke apartemennya. Sementara di sisi Wati yang sedang duduk sendirian di kelasnya, ia terus mendengar cibiran dan cacian dari semua warga kampus. Rasanya ia sangat malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain ia merasa bersalah juga merasa malu. Akila yang melihat Wati sendirian langsung menghampirinya. Wati, panggilnya. Wati yang mendengar langsung mendongak menghadap Akila. Gue boleh duduk ya? Pinta Akila langsung diangguki Wati. Gue tahu yang lu rasain sekarang. Ini juga pernah dialami sama Siska waktu itu, ucap Akila. Tapi lu jangan khawatir, pasti ini gak berlangsung lama kok. Lanjut Akila menyemangati Wati. Gue udah salah sama Siska, gue juga malu, ucap Wati. Lu gak perlu ngerasa malu. Semua orang pernah ngelakuin kesalahan. Setiap masalah pasti ada hikmahnya, ucap Akila. Gak usah lu pikirin, pasti Siska maafin lu. Dia gak pernah kok mikir macam-macam tentang lu. Pasti dia juga masih mau temenan sama lu. Lanjutnya. Emang iya? Iya, percaya sama gue. Gue juga mau kok temenan sama lu, ucap Akila. Makasih ya Akila. Iya, sama-sama. Mending kita ke kantin aja. Pasti lu belum makan. Biarin aja mereka, gak usah didengerin, ucap Akila langsung menggandeng tangan Wati menuju kantin. Rafa yang sudah sampai di depan apartemen langsung memarkirkan mobilnya di tempat biasanya. Ia langsung masuk ke kamar, melihat Siska yang sedang memandang layar handphonenya. Sudah datang, cepat sekali, ucap Siska yang melihat Rafa masuk. Iyalah, kan udah selesai main-mainnya, ucap Rafa langsung duduk di samping Siska. Kamu ini sangat kejam, kasihan tahu Wati kamu gituin. Meskipun dia salah, tapi nggak seharusnya digituin. Biarin aja dia, ucap Siska protes. Hus, diamlah. Sesekali tidak apa-apa. Jika tidak diberikan pelajaran, nanti dia nggak akan kapok, ucap Rafa langsung berbaring dan menaruh kepalanya di paha Siska. Besok jangan lagi, aku merasa tidak enak dengannya, ucap Siska. Kenapa harus tidak enak? Biarkan dia rasakan dulu bagaimana rasanya dipermalukan oleh khalayak. Sekarang dia udah tahu rasanya, mungkin besok akan meminta maaf padamu, ucap Rafa sangat yakin. Yakin sekali kamu, ucap Siska mengelus kepala Rafa. Iyalah, siapa dulu? Rafa, ucapnya sombong. Rafa langsung meraih tangan Siska dan menciumnya. Masih sakit? Tanya Rafa. Sudah mendingan, jawab Siska. Bagus, salapnya bekerja dengan cepat, ucap Rafa tersenyum senang. Jauhkan pikiran kotormu itu, ucap Siska kesal. Ia tahu betul apa yang ada di pikiran Rafa sekarang. Hehe, tahu aja, ucap Rafa tertawa kecil. Bab 33. Esok harinya Rafa mengantar Siska menuju ke kelasnya. Sesampainya Rafa langsung berpamitan untuk pergi ke kelasnya sendiri. Masuklah, nanti pulang aku tunggu di kantin, ucap Rafa berpesan pada Siska.
Iya, hati-hati, ucap Siska. Dah, Rafa melambaikan tangannya lalu pergi dari kelas Siska. Siska langsung berjalan menuju bangkunya. Akila yang sudah menunggu Siska langsung saja mulai menanyakan sebab ia tak berangkat kemarin, juga memberitahukan tentang Wati. Pagi-pagi udah uun aja, cibir Akila. Kenapa? Kan kamu juga ada Roni. Makanya buruan nikah, ucap Siska. Dikata nikah sama pangeran kodok kali ah, ucap Akila. Oh iya, kemarin kenapa lu kagak berangkat? Nitip absen segala lagi, tanya Akila. Maaf ya, kecapean, jadi nggak berangkat dulu. Ya mulanya mau berangkat, tapi nggak dibolehin sama Rafa. Ya udah di rumah, jelas Siska. Kecapean, habis ngapain lu? Tanya Akila penuh selidik. Siska yang mulanya santai kini menjadi ragu dan malu untuk menjawab. Akila yang menyadari Siska malu dan ragu untuk menjawab langsung saja menyimpulkan. Wah, gue tahu nih, biasa pasangan baru mah gini, ucap Akila. Gila, apaan sih? Malu tahu nggak didengar mahasiswa lain nanti, ucap Siska menyenggol lengan Akila. Iye, kagak, gue mah polos orangnya, jadi nggak tahu apa-apa, ucap Akila menggoda Siska. Gila, geram Siska mencubit lengan Akila. Au, iya, kagak. Pasrah Akila yang sudah kena cubitan maut dari Siska. Siska yang benar Akila merintih langsung melepaskan cubitannya. Makanya jangan macem-macem itu mulutnya, peringat Siska melepaskan cubitannya. Ya. Sis, lu tahu? Tanya Akila. Tahu apa? Itu kemarin di forum kampus, masa lu nggak buka sih? Orang itu aja kerjaan si Rafa, ucap Akila. Wati. Iya, aku tahu, aku udah lihat. Rafa juga udah jelasin semuanya kemarin, ucap Siska. Gue kasih tahu, nanti dia bakal minta maaf sama lu. Lu mau maafin? Tanya Akila. Iyalah, aku maafin. Dia juga kan temanku. Aku juga mau minta maaf karena Rafa kemarin dia jadi malu. Kasian tahu, tutur Siska. Nah, ini yang namanya my friend, selalu memaafkan, juga tidak lupa meminta maaf, ucap Akila merangkul bahu Siska. Iya dong, kita kan sebagai manusia, jadi sudah sewajarnya maaf memaafkan, ucap Siska. Tak lama datang Wati menghampiri Siska dan Akila. Nah, itu tuh orangnya, ucap Akila melepas rangkulannya. Sedangkan Siska hanya mengangguk menanggapi Akila. Siska, gue mau ngomong sama lu, ucap Wati. Iya, ngomong aja, ucap Siska. Gue kesana dulu deh, ucap Akila yang bermaksud membiarkan Siska dan Wati mengobrol empat mata. Akila bergabung dengan mahasiswi lain di belakang. Sini duduk, ucap Siska setelah Akila pergi. Wati langsung saja duduk di samping Siska. Mau ngomong apa? Ngomong aja. Itu, ucap Wati terlihat ragu. Aku minta maaf soal kemarin ya, karena Rafa kamu jadi malu, ucap Siska membuka jalan agar Wati dapat mengutarakan apa yang ingin ia ucapkan. Enggak Siska, seharusnya gue yang minta maaf. Karena lu jadi dipermaluin. Gue juga punya banyak salah sama lu. Gue udah ngehasut abah buat nikahin lu, jadi lu terpaksa harus nikah sama Rafa. Dan gue juga malah nyebarin gosip tentang lu, padahal gue tahu kalau lu udah nikah, tutur Wati menunduk malu. Gue bener-bener nyesel, maafin gue, lanjutnya menitikkan air matanya. Wati, kamu gak salah, keadaan aja yang salah. Aku gak apa-apa kok. Udah ya, jangan dipikirin lagi. Yang lalu biarlah berlalu, ucap Siska menyeka air mata Wati. Makasih Siska, ucap Wati langsung memeluk Siska. Siska langsung membalas pelukan Wati. Udah ya, jangan nangis, ucap Siska menepuk punggung Wati. Lu masih mau kan temenan sama gue? Tanya Wati ragu sembari melepaskan pelukannya. Iya, selama ini aku juga masih nganggap kamu teman kok, ucap Siska. Gue juga kali, ucap Akila muncul dari belakang Siska dan Wati. Iya, kita bertiga, ucap Siska. Yeay, senang Akila. Wati yang merasa lega langsung tersenyum. Sudah tidak ada lagi dendam dan rasa iri di hatinya. Kini jam kuliah telah usai. Akila dan Siska hendak pergi ke kantin. Wati, kamu ikut ke kantin? Tanya Siska yang bermaksud mengajak. Enggak dulu deh, gue harus cepet balik soalnya. Lagian nanti lu pada di kantin sama pasangan masing-masing. Nah, gue masih jomblo, ucap Wati.
"Oh, ya udah kita duluan. Awas nanti di jalan ketemu cogan," ucap Akila. "Amin," ucap Wati mengaminkan. "Yah, dikata ngedoain." "Ucapan adalah doa, ejek Wati. "Gue duluan, bye." Lanjutnya langsung pergi dari kelas. Siska dan Akila langsung menuju ke kantin. Di kantin ternyata Rafa dan Roni sudah menunggu mereka. "Lah, lama amat tadi," ucap Roni. "Iya, ngobrol dulu sama Wati." "Wati?" "Iya, sekarang udah baik dia, udah jadi teman kita lagi," jawab Akila duduk di samping Roni. "Nggak apa-apa kan?" tanya Siska pada Rafa. "Iyalah, ngapain nggak boleh," jawab Rafa tersenyum. "Ya udah, kita duluan," pamit Rafa pada Roni dan Akila. "Hati-hati," ucap Roni dan Akila kompak. Di mobil, Rafa panggil Siska. Kenapa? Aku pengen ke pantai." "Sekarang?" "Iya, sekarang aja ya," pinta Siska dengan puppy eyes-nya. Rafa yang tidak tega langsung menyetujuinya dan langsung mengarahkan mobilnya ke arah pantai. "Iya, ini sekarang nih ke pantai," ucap Rafa. "Ye, makasih," ucap senang Siska. "Random sekali kamu ini," ucap Rafa. "Nggak tahu, pengen ke pantai aja." "Iya juga, setelah semua masalah emang enaknya kita main-main. Urusan Wati udah kelar," ucap Rafa. "Harus disyukuri." Sampai di pantai, Siska bermain dengan senangnya. Bagai anak kecil yang dibelikan mainan baru, Rafa yang menemani Siska juga merasa sangat bahagia. Saat hari mulai petang, Rafa mengajak Siska untuk kembali ke apartemen. "Udah mulai gelap nih, balik yuk. Nanti kemalaman sampai di apartemennya," ajak Rafa. "Yah," ucap Siska tak senang. "Besok-besok kita bisa main lagi ke sini, bisa juga ke pantai yang lain yang lebih indah dari ini," ucap Rafa. "Janji?" "Iya sayangku, janji." "Ya udah ayo pulang," ucap Siska langsung meraih tangan Rafa dan menggandengnya. Sampai di depan apartemen ternyata Siska sudah tertidur di mobil. Jadi Rafa membopongnya sampai ke kamar karena ia juga tak tega membangunkan Siska. Rafa membersihkan kaki dan menggantikan pakaian Siska dengan baju tidur yang biasa Siska kenakan. Setelahnya ia langsung menyusul Siska pergi ke alam mimpi.